Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi seputar parlemen bersama saya, Uki Bahtiar. Informasi pertama datang dari Komisi 9 DPR RI yang mendesak pemerintah untuk lebih berpihak pada tenaga kerja lokal. Investasi yang dilakukan oleh pihak asing seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia, bukan malah justru menambah angka pengangguran yang semakin tinggi. Berikut kita saksikan liputan selengkapnya. DPR RI mendorong pemerintah Indonesia memaksimalkan kerjasama yang sudah dijalin dengan Selandia Baru terkait penggunaan dan pengembangan energi panas bumi atau geotermal, termasuk untuk pembuatan aturan atau undang-undang secara khusus tentang panas bumi. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja ke Selandia Baru beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Selandia Baru sudah berhasil mengembangkan dan menerapkan sumber listrik sebanyak 60% dari energi terbarukan panas bumi. Sementara di Indonesia, pemakaian panas bumi sebagai salah satu sumber listrik baru sekitar 5%. Tentunya kita tetap menjalin kerjasama antara Indonesia dan parlemen di New Zealand ini. Dan tadi pun juga untuk masalah agriculture, masalah kesehatan, masalah geotermal juga dibahas lebih detail lagi. Hubungan kedua parlemen harus ditingkatkan. Kecuali hubungan kedua parlemen juga masing-masing yang tadi kita sampaikan, perekonomian juga harus kita tingkatkan. Kita harus memberikan stimulus kepada hubungan ekonomi ini. Bahkan tadi yang lebih penting lagi, kemandirian energi yang ingin kita cita-citakan, yang melalui juga energi yang terbarukan, energi yang renewable energy, itu bisa tercapai karena memang di New Zealand ini mempunyai keunggulan-keunggulan di bidang tersebut. Intinya bahwa kedua parlemen tetap ingin menjalin persahabatan dan ingin tetap menguatkan antara New Zealand dan Indonesia. Kami pun juga mengundang parlemen New Zealand. Anggota Komisi 9 DPR RI Ayub Khan yang juga ikut dalam kunjungan kerja ke Selandia Baru juga mendukung Indonesia belajar lebih mendalam mengenai energi panas bumi pada Selandia Baru. Jadi selain ramah lingkungan dan juga potensinya saya pikir untuk di Indonesia baru dimanfaatkan 5% dari 95% yang ada. Jadi kita sangat mendukung sekali. Ditambahkan anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Nasyid Umar, kedepannya DPR perlu membantu agar perizinan yang berkaitan dengan kehutanan untuk pengembangan geotermal tidak terkendala. Geotermal itu sangat terkait dengan perizinan di bidang kehutanan. Dari 194 lokasi, baru ada sekitar 11 daerah yang sudah dikembangkan atau digarap oleh pemerintah. Dari Selandia Baru, Supriyanto, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 1 DPR RI yang mendorong percepatan pengesahan atau ratifikasi dari perjanjian mengenai batas wilayah antara Indonesia dengan Singapura dan juga Malaysia, karena sudah terlalu lama merugikan dari sisi pertahanan keamanan maupun ekonomi di Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 1 DPR RI mendorong percepatan pengesahan atau ratifikasi atas perjanjian batas wilayah antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Pasalnya, ratifikasi yang ada sudah terlalu lama merugikan Indonesia, baik dari sisi pertahanan keamanan maupun ekonomi Indonesia. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan sejumlah pakar perjanjian internasional di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 1 Dev Akbar Syahfikarno menyatakan, pemerintah bersama DPR harus segera menyelesaikan ratifikasi perjanjian terkait sengketa wilayah perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurut Dev, sengketa wilayah dapat mengganggu kedaulatan dan pertahanan negara, khususnya di wilayah perbatasan. Saya berharap ini undang-undang dapat segera diratifikasi, dapat segera diselesaikan, sehingga tidak ada lagi perdebatan dan juga penegakan hukum di wilayah baik Singapura ataupun Indonesia itu dapat benar-benar dijalankan. Karena kan baik ada penyelundupan, ada human trafficking, terus ada juga belum lagi pencurian ikan, pencurian pasir. Hal senada disampaikan anggota Komisi 1 Andika Pandu Puragabaya. Menurutnya belum disahkannya ratifikasi perjanjian batas-batas wilayah Indonesia dengan negara lain lebih banyak merugikan Indonesia seperti penyelundupan barang ilegal, human trafficking maupun pencurian pasir. Jadi nanti akan diambilkan wilayah jarak antar dua jarak tengahnya. Tentunya kita sebagai
Komisi 1 harus menjamin bahwa Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan jangan sampai dirugikan seperti sebelum-sebelumnya. Dan tentu juga perlu ditekankan di sini adalah pentingnya dari penegakan hukum, karena ketika batas sudah ditentukan, maka implementasinya adalah kita harus menguatkan pertahanan kita di situ. Ayu dan Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Bisa kita masuk ke informasi yang terakhir terkait dengan DPR RI mendorong pemerintah Indonesia memaksimalkan kerjasama yang sudah dijalin dengan Selandia Baru terkait dengan penggunaan dan pengembangan energi panas bumi atau geotermal, termasuk untuk pembuatan aturan atau undang-undang tentang panas bumi secara khusus. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Komisi 9 DPR mendesak pemerintah untuk lebih berpihak pada tenaga kerja lokal dan meminta pemerintah untuk membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR Robert Rowe menyayangkan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dapat menutup kesempatan kerja masyarakat setempat. Karena dengan keberadaan 1 orang tenaga kerja asing dapat menutup kesempatan kerja bagi 4 orang tenaga kerja lokal. Sampaikan juga bahwa izin 200 yang datang 1.000, izin 100 yang datang 500, ya kan? Mereka bilang tadi kan dengan kasat mata mereka lihat di izin 75, tapi kasat mata mereka lihat lebih dari 100, ya kan? Tapi kalau setiap kali mau disuping udah hilang orang-orangnya katanya. Pendapat yang sama disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Elva Hartati. Elva mendesak pemerintah untuk lebih berpihak pada tenaga kerja lokal yang notabene adalah warga negara Indonesia. Elva meminta pemerintah untuk dapat mempertimbangkan secara matang dalam membuat kebijakan terkait dengan mendatangkan tenaga kerja asing ke tanah air. Menurut Elva, investasi yang dilakukan oleh pihak asing seharusnya mampu menyejahterakan masyarakat, bukan malah menimbulkan persoalan lain. Ya seharusnya banyak tenaga kerja lokal dong. Masa kita banyak pengangguran, sedangkan kita ngambil dari asing. Kalau saya sebagai pengawas, tenaga kerja asing itu yang diperlukan saja. Jangan kita memasukkan tenaga kerja asing semaunya. Misalnya seperti tenaga kerja lokal yang ada di Indonesia tidak usah ngambil dari tenaga asing. Oki dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.